Pemirsa, seorang pemuda nyaris diamuk massa saat terjadi kebakaran di Keramat Jati, Jakarta Timur. Pemuda tersebut diamankan warga karena diduga hendak mencuri saat warga sedang sibuk menyelamatkan barang-barang dari insiden kebakaran. Pemuda ini diamankan warga dari lokasi kebakaran di Jalan Gardu, Keramat Jati, Jakarta Timur, Selasa siang. Warga mengamankan pemuda ini lantaran keberadaannya mencurigakan di tengah kepanikan warga yang sedang menyelamatkan barang-barang. Kekesalan warga memuncak karena menduga pemuda ini sedang mencari kesempatan untuk mencuri di rumah yang terdampak musibah kebakaran. Beruntung, pemuda ini terhindar dari amuk massa setelah diamankan petugas Satpol PP. Saya minta temenin untuk berat rumah. Oh, yang ibu-ibu tadi? Ya oke. Orang laki-laki ngikut. Saya ke ibu yang punya rumah. Bu, ini saudara bukan? Bukan. Saya panggil warga satu orang untuk ngamanin tersangka itu. Pengakuan tadi jual bensin ini. Bensin eceran. Tapi ternyata bukan? Ternyata bukan. Tapi saya tanya. Bukan warga sini. Sebelumnya, kebakaran di sebuah toko bangunan di Balai Kambang membuat warga panik lantaran api membesar dengan cepat. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Menyambut gelaran Euro 2024 mendatang, MNC Group mengadakan konser selebrasi launching yang diselenggarakan beberapa waktu lalu. Acara ini diramaikan sejumlah bintang tamu, termasuk dua mantan pemain sepak bola dunia asal Italia dan Spanyol, Marco Materazzi dan Charles Puyol. Nantinya seluruh pertandingan yang digelar di Jerman 14 Juni hingga 14 Juli 2024 mendatang akan ditayangkan di MNC Media Group. MNC Group sebagai official broadcaster perhelatan Piala Euro 2024 juga menggelar coaching klinik dan fun match bersama selebriti tanah air serta Marco Materazzi dan Charles Puyol. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, anggota DPD RI asal Bali Arya Wedakarna menjadi perhatian warganet terkait unggahan video marah-marahnya yang viral di media sosial. Usai kejadian tersebut, Arya menyampaikan klarifikasi dan menyatakan tidak ada tendensi untuk menyudutkan agama tertentu. Kamu juga pejabat Bali ini juga nggak bisa memberitahu. Beritahu dong pimpinan kamu. Makanya ada salam namaste. Makanya kita bisa senyum. Kenapa? Pakai apa? Pakai yang jeget, pakai hijau di sini. Kalau bisa sebelum buka suruh sembahyang di pulau hijau pakai. Anggota DPR RI Arya Wedakarna menuai kontroversi usai videonya yang viral di media sosial. Arya terlihat emosi dan marah-marah saat rapat kerja dengan jajaran Bandara Ngurah Rai di kantor Airport Ngurah Rai, Bali. Akibat video yang viral, Arya akhirnya mengklarifikasi dan mengklaim dirinya memberikan arahan kepada petugas bea cukai untuk bisa memprioritaskan putra-putri terbaik dari Bali. Dalam klarifikasinya, Arya Wedakarna tidak menyinggung bahkan tidak menyebutkan nama agama dan suku apapun. Masih lama sampai sidang. Ada dikembangkan. Tentang berangkas uang 200 juta itu. Saya sudah sepaham, Pak. Dan nggak akan berhenti hanya dengan satu tersangka, dua tersangka, Pak. Customer yang datang ke kantor. Namun koreksi Bapak menjadi catatan bagi kami. Termasuk kami akan terus melakukan pembinaan bagaimana cara berkomunikasi, termasuk kenapa yang bersangkutan merasa tersinggung itu karena bunyi HP yang keras, itu juga akan kami perbaiki dengan cara menggunakan earphone dan sebagainya. Tapi itu ada dasarnya berdasarkan dari informasi pengawasan di sistemnya di Cukai, bukan hanya di Cukai Ngurah Rai saja. Sebelumnya, akibat video yang viral, anggota DPR RI Arya Wedakarna menjadi bulan-bulanan netizen di media sosial. Pasca viral video rekaman CCTV dugaan KDRT yang dilakukan oknum pegawai BNN. Pihak kepolisian Polres Metro Bekasi Kota telah menetapkan pelaku sebagai tersangka dan dikenakan pasal penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
Rekaman CCTV aksi kekerasan yang menimpa seorang ibu rumah tangga berinisial YA 29 tahun yang diduga dilakukan oleh suaminya sendiri berinisial AF 41 tahun, oknum pegawai Badan Narkotika Nasional BNN, viral di media sosial. Ironisnya kekerasan dilakukan di depan ketiga anaknya yang masih di bawah umur di rumah di wilayah Jati Cempaka, Pondok Gede, Kota Bekasi. Penganiayaan diketahui terjadi pada 2021 silam dan telah dilaporkan ke Mapolres Metro Bekasi Kota. Sempat dilakukan mediasi antara korban dan pelaku, namun mediasi tidak menemui titik terang. Kini korban meminta kasus tersebut untuk ditindaklanjuti kembali. Terlebih menurut kesaksian korban, dirinya sering dianiaya suaminya tanpa alasan yang jelas. Korban juga mengaku sempat diancam dibunuh oleh suaminya sendiri. Kami dari Polres Metro Bekasi Kota, kasus tersebut tidak mandek, ya, masih berjalan dan sekarang masih dalam penyelidikan, ya teman-teman ya. Dan kami juga sedang melakukan mencari saksi ahli forensik untuk kasus tersebut. Penyidik unit perempuan dan anak Polres Metro Bekasi Kota hingga kini masih melakukan penyelidikan dugaan kasus kekerasan. Terlapor sudah menjalani pemeriksaan dan ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan pasal penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Seorang bocah perempuan di Tangerang Selatan, Banten menjadi korban pelecehan oleh pengendara ojek online. Polisi yang mendatangi tempat kejadian perkara hingga kini masih memburu pelaku. Inilah rekaman CCTV saat seorang pengendara motor beratribut ojek online melintasi Jalan Tanah Merah, Ciputa, Tangerang Selatan, Banten. Usut punya usut, pria ini hendak kabur usai melecehkan seorang bocah perempuan yang sedang bermain di luar rumahnya. Menurut keterangan ibu korban, pelaku beraksi seorang diri dengan modus menunjukkan alat vitalnya di depan sang anak. Korban yang melihat perbuatan tidak senonoh tersebut langsung berteriak hingga membuat pelaku kabur dengan motornya. Jadi pantau terus dari sini ke sana selama pertigaan itu dia muter gitu aja, Pak. Dia takutan ya, masih pertama tuh dia cerita saya takut tapi dia tetap cerita, berusaha cerita. Terus saya dengerin, ya itu sempat dia bengong, kayak nggak berani buat keluar gitu kan. Sementara itu polisi yang mendatangi tempat kejadian perkara masih memburu pelaku dan mengidentifikasi ciri-cirinya dari rekaman kamera pengawas. Ya, kita sudah mendatangi TKP, menanyai orang tua korban terkait masalah pelakunya, dan kita sudah dapatkan informasi. Saat ini rekan-rekan dari Polres sudah membantu kami untuk mengejar pelakunya. Nah, langkah ke depannya kita akan upayakan bagaimana pelakunya bisa kita amankan. Keluarga korban berharap pelaku bisa segera ditangkap sehingga peristiwa serupa tidak terulang kembali. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Sebuah bangunan toko material hangus terbakar di Jalan Balai Kambang, Keramat Jati, Jakarta Timur pada Selasa siang. Kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik lantai 2, tempat karyawan beristirahat saat para pekerja mulai beraktivitas. Sebuah bangunan toko material terbakar hebat di Jalan Balai Kambang, Keramat Jati, Jakarta Timur. Kobaran api disertai asap tebal menghanguskan seluruh bagian toko material dan sempat menimbulkan suara ledakan. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan kebakaran agar tidak merambat ke rumah warga yang berdempetan dengan toko material. Kebakaran diduga terjadi karena korsleting listrik di lantai 2 toko saat pekerja mulai beraktivitas. Tadi sudah kami tanyakan bahwasanya yang terbakar mulai dari lantai 2, yaitu tempat istirahat karyawan. Nah, dengan jumlah karyawan 6 orang, diduga dari korsleting listrik. Karena saat itu karyawan sedang di bawah semua, sedang bekerja oleh pemiliknya. Dan api langsung besar menyambar ke bagian bawah. Dan di sini ada cat, ada tolong yang mudah terbakar. Kebakaran akhirnya berhasil dipadamkan 30 menit kemudian dengan menerjunkan sedikitnya 17 unit mobil pemadam kebakaran.
tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai 500 juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan menggerebek rumah seorang bandar narkoba di Medan, Sumatera Utara. Tidak mau kecolongan, polisi mendobrak pintu kamar mandi dan mengamankan pelaku yang sedang mandi. Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan yang mendapatkan informasi keberadaan seorang bandar narkoba target operasi langsung bergerak cepat menuju rumah pelaku di kawasan Medan Deli, Kota Medan. Petugas masuk ke rumah pelaku bernama Fernando Jose Pasaribu, 22 tahun dan langsung menggerebek pelaku yang sedang mandi. Dalam penggerebekan ini, petugas menemukan 12 bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 5,93 gram yang disembunyikan di dalam panci, pipet, 1 unit handphone dan sejumlah uang penjualan narkoba. Inisial FH. Jadi setelah kita lidik, kita matangkan, langsung kita mengadakan penggerebekan dan kita temukan barang bukti. Setelah kita temukan barang bukti, lanjut kita amankan, kita bawa ke Polres Pelabuhan Belawan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, seluruh barang bukti beserta pelaku diboyong ke Mapolres Pelabuhan Belawan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Diduga mesin mobil terlalu panas sepulang liburan. Sebuah minibus penuh penumpang hangus terbakar di Bandar Lampung. Kobaran api dengan cepat membesar menghanguskan mobil beserta isinya. Namun beruntung tidak ada korban dalam insiden tersebut. Minibus berpenumpang wisatawan hangus terbakar di Jalan Sultan Agung, Wai Halim, Bandar Lampung. Kobaran api dengan cepat membesar dari bagian mesin mobil. Menurut korban, mulanya muncul asap dari bagian depan mobil dan seketika mobil terbakar hebat. Saat kejadian, korban bersama keluarga pulang liburan tahun baru dari kawasan wisata Waterpark Karanganyar, Jati Agung, Lampung Selatan. Diduga mesin mobil terlalu panas hingga terjadi kebakaran. Awal terjadi kebakaran itu gimana? Langsung spontan dia. Asap dari kabel depan kayaknya. Langsung berhenti dadakan lah, nggak bisa diselamatin, buka kap nyampe tangannya. Tidak ada korban jiwa maupun luka, seluruh penumpang berhasil menyelamatkan diri. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Akibat tidak ada akses jalan menuju ke TPU, warga membawa jenazah harus menyeberangi persawahan yang terendam banjir. Warga berharap pemerintah setempat membuat akses jalan menuju ke TPU setempat agar proses pemakaman mudah dilakukan. Warga beramai-ramai menggotong keranda jenazah almarhumah Nur Hayati di Desa Pantai Mekar, Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Warga terpaksa menandu melalui area persawahan akibat tidak ada akses jalan menuju ke TPU. Ironisnya, kejadian seperti ini sudah dirasakan oleh warga selama puluhan tahun. Tuh saya pemakaman tuh kayaknya yang saya rasakan tuh ya sulit. Soalnya ya keadaan dalam perjalanan seperti itu. Udah semenjak tahun berapa sih? Ada 20 tahun, Pak? Ada. Ya kalau harapan ke depan kami sih ya kalau bisa di aksesnya itu diperbaiki gitu. Warga berharap pemerintah setempat membuat akses jalan menuju TPU agar bila ada warga yang meninggal dapat melakukan prosesi pemakaman secara mudah. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Warga Jember, Jawa Timur dibuat resah menyusul kawanan kera ekor panjang berkeliaran di permukiman mereka. Kera tersebut diduga kelaparan dan mencari makanan di perkampungan hingga membuat khawatir warga sekitar lantaran banyak anak-anak. Inilah video amatir warga yang merekam kedatangan seekor kera di permukiman warga di Jalan Kaca Piring, Gebang, Jember, Jawa Timur. Meresahkan. Menurut warga, kera jenis ekor panjang ini datangnya pagi hingga siang hari. Warga khawatir kera menggigit dan menyerang warga lantaran di perkampungan banyak anak kecil bermain di luar rumah.
Takutnya itu anak-anak yang biasanya kan dikejar tempo hari waktu liburan, itu anak-anak kan semua kan ada. Terus? Cuman takutnya diwaspadai gitu, itu takutnya kena anak-anak. Belum diketahui dari mana datangnya kera liar ini. Diduga kera mendatangi perkampungan warga untuk mencari makan karena kelaparan. Sementara itu pihak desa setempat akan berkoordinasi dengan petugas damkar untuk menangkap kera ekor panjang agar warga kembali merasa aman. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo kembali melanjutkan safari kampanyenya di Jawa Tengah dengan mengunjungi desa pengrajin ukir di Kecamatan Mayong, Jepara. Ganjar menyoroti soal akses permodalan para pengukir yang kerap menjadi masalah. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo kembali melanjutkan safari kampanyenya di Jawa Tengah dengan mengunjungi desa pengrajin ukir di Kecamatan Mayong, Jepara, Jawa Tengah. Ganjar menilai ukiran khas Jepara saat ini masih menjadi idola bagi masyarakat, terutama pembuatan gebyok. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga mengapresiasi penjualan gebyok yang sudah modern seperti melalui media sosial. Di sini, Ganjar menyoroti soal akses permodalan para pengukir yang kerap menjadi masalah. Ganjar menilai banyak pengrajin ukir yang mengambil kredit usaha rakyat atau KUR untuk menjalankan usahanya. Sehingga Capres nomor urut 3 ini merasa perlu adanya sekolah ukir sehingga Jepara bisa menjadi pusat ukir yang canggih. Tapi rasa-rasanya akses permodalan masih dibutuhkan. Maka seringkali ketika dia ngambil KUR, ternyata keluarnya sedikit-sedikit. Maka pada saat proyeknya sudah berakhir, uangnya sudah habis dipakai untuk bayar buruh. Jadi ada teman kebetulan dari Komisi 11 yang nanti akan siap membantu. Tapi rasa-rasanya kita memang perlu untuk melestarikan ini, kalau perlu mengembangkan lagi. Dan tadi ada usulan sekolah vokasi untuk ukir. Dari Jepara, Jawa Tengah, Giselia Rizky, iNews melaporkan. Sementara calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengunjungi Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong di Probolinggo, Jawa Timur. Dalam pidatonya Prabowo mengajak para santri untuk senantiasa mencintai Indonesia hingga akhir hayat. Setibanya di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Probolinggo, Jawa Timur, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto langsung disambut para santri. Prabowo menghadiri acara haul dan doa santri untuk negeri sambil bersilaturahmi dengan pengurus Ponpes dan sejumlah ulama. Pengasuh Pondok Pesantren menyebut sosok Prabowo sudah dianggap sebagai keluarga. Dalam acara ini, para santri dan ulama berdoa bersama agar gelaran pemilu 2024 bisa berjalan damai. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Caimin menjumpai nelayan di Kali Adem, Pluit, Jakarta Utara. Dalam kunjungannya, Caimin berjanji akan menuntaskan permasalahan nelayan melalui BBM gratis, peningkatan kompetensi pemberdayaan nelayan tradisional, hingga penggalian lebih dalam bibir sungai dan pantai untuk mempermudah aktivitas nelayan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dukungan kepada pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD terus berdatangan dari berbagai kalangan. Kali ini Ganjar Mahfud mendapat dukungan dari Asosiasi Pedagang Mie dan Bakso Seluruh Indonesia atau APMISO. Asosiasi Pedagang Mie dan Bakso Seluruh Indonesia (APMISO) mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD di Gor Satria Semarang, Jawa Tengah. Deklarasi ini dihadiri langsung Capres Ganjar Pranowo, Dewan Pakar APMISO yang juga Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo, beserta pengurus Partai Perindo. Setelah deklarasi ini, APMISO akan langsung bergerak menyatukan suara untuk memenangkan pasangan yang diusung Partai Perindo ini. Pak Ganjar ini adalah Ketua Dewan Pembina, sudah 10 tahun menjadi Dewan Pembina APMISO, terutama di Jawa Tengah pada saat pemimpin itu. Kemudian sangat peduli terhadap pedagang mie bakso, pedagang UKM dan kuliner lainnya. Itu sangat peduli.
Ini sangat menggembirakan karena kita tahu UKM yang paling besar di Indonesia itu ya pedagang mie bakso. Di semua daerah pasti ada mie bakso dan mereka menaungi semuanya, dan ini adalah tanda yang sangat baik bagi Ganjar Mahfud. Ganjar mengapresiasi dukungan yang diberikan APMISO. Dirinya pun berjanji akan memfasilitasi pedagang mie dan bakso di seluruh daerah jika terpilih jadi presiden 2024 mendatang. Tentu saja ini tidak hanya sekedar dukungan, tapi ada asas timbal baliknya di mana mereka juga butuh bantuan kemudahan akses wabil khusus daging seperti Pak Heri tadi sampaikan ya. Jadi kami menyampaikan terima kasih atas dukungannya. Mereka akan deklarasi di provinsi-provinsi yang tentu saja ini makin menunjukkan bagaimana kekuatan kelompok-kelompok rakyat bisa bersatu. Terus mengalirnya dukungan dari berbagai kalangan semakin membuat optimis pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD dapat memenangkan Pilpres 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Anwar Usman menjadi hakim Mahkamah Konstitusi yang paling sering bolos dalam pengambilan putusan dan rapat permusyawaratan hakim. Temuan tersebut berdasarkan kajian Demokrasi, Konstitusi, dan HAM Fakultas Hukum UGM. Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan HAM Pandegha UGM menyebut Anwar Usman, Hakim Konstitusi yang paling sering bolos dalam rapat permusyawaratan hakim RPH. Dari 9 hakim yang ada, Paman Gibran Rakabuming Raka ini yang paling sering bolos di tahun 2023. Tercatat mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini sudah 28 kali bolos dalam rapat permusyawaratan hakim. Rapat pleno hakim sendiri untuk membahas surat-surat perkara, mengambil keputusan, dan finalisasi putusan minimal dihadiri 7 hakim. Sementara untuk hakim MK yang sering hadir dalam RPH tahun 2023 adalah Hakim Suhartoyo. Ia tercatat hanya 1 kali tidak mengikuti RPH. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Sekuritas mendukung penuh acara Tenin National Investment Day yang digelar di Universitas Bunda Mulia, Jakarta Utara. Pengembangan pasar modal digital dan berkelanjutan menjadi fokus utama kegiatan yang digelar oleh program studi manajemen UBM ini. Sebagai wujud komitmen dalam memajukan perkembangan pasar modal Indonesia, MNC Sekuritas mendukung penuh penyelenggaraan acara The Nine National Investment Day yang diselenggarakan di Universitas Bunda Mulia, Jakarta. Pengusung tema Competing in Digital Era Strategic Investment Trends and Innovation. Ajang ini sekaligus selebrasi ulang tahun Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia di Universitas Bunda Mulia yang ke-10. Ini juga satu bentuk kerjasama lanjutan antara unit usaha MNC Capital yaitu MNC Sekuritas terkait dengan galeri investasi, dan bersama-sama dengan Bursa Efek Indonesia kita memiliki galeri investasi di UBM ini. Pada kegiatan ini para mahasiswa dapat belajar memahami dan memilih investasi yang tepat. Karena terus terang untuk kedepannya ini pasar modal Indonesia itu akan sangat bergantung kepada aktivitas dari para kaum milenials. Diskusi dan seminar yang tentunya akan bisa memberikan bekal kepada rekan-rekan mahasiswa di UBM untuk bisa lebih maju lagi. MNC Sekuritas senantiasa mendukung pengembangan pasar modal di tanah air, salah satunya melalui aplikasi Motion Trade yang telah tersedia 124 produk reksadana dari 25 manajer investasi. Dari Jakarta, Anissa Septriani, Leman iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli meninggal dunia di usianya yang ke-69 tahun. Ia mengembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Rizal Ramli meninggal pada Selasa malam, tepatnya pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di RSCM Jakarta. Rizal Ramli lahir di Padang, Sumatera Barat 10 Desember 1954. Dikenal sebagai aktivis sejak mahasiswa, Rizal dikenal sangat kritis terhadap jalannya kebijakan pemerintah. Rizal pernah menjabat sebagai Kepala Badan Urusan Logistik Bulog periode 2000 hingga 2001. Di tahun yang sama, ia juga menjabat Menko Ekonomi, Keuangan, dan Industri.
di era Presiden Joko Widodo yang dipercaya menjadi Menko Bidang Maritim dan Sumber Daya Indonesia periode 2015 hingga 2016. Pemirsa, wisata ekstrim dengan bermain river tubing di Sungai Cihonje, Sumedang, Jawa Barat. Dengan mengarungi arus deras Sungai Cihonje dan banyaknya rintangan, membuat para wisatawan perlu memperhatikan arahan dari pembimbing. Saat mau menuju ke sungai, kaki gue terpelosok nih ke dalam lumpur. Masuk. Ini dia minyak bumi. Tradingers, selain alat pengaman, pemanasan juga harus dilakukan sebelum pengarungan. Kini saatnya memulai pengarungan. Travel Addict tanpa batas. Untuk bermain river tubing memang mudah Tradingers. Kita hanya duduk di atas ban dan berjalan di bawah arus sungai. Tapi tetap harus waspada karena semua memiliki resiko. Setuju banget, Ban. Sikap hati-hati dan sigap atas jeram dan hole sungguh dibutuhkan. Jadi Tradingers, yang bikin serem itu kalau jalan, posisi lu kebalik, lu ngadep belakang, nggak bisa lihat depan itu, wah, lu nggak bisa ngeliat ada depan ada apa. Jadi lu harus cepat-cepat ngontrol, balik lagi ke depan. Lanjut! Widih, Tradingers. Sepertinya arus Sungai Cihonje mulai kencang nih. Aduh, gue kok kesulitan ya untuk mengendalikan ban. Aduh, jatuh deh gue. Kenapa lo, Ban? Jatuh. Tradingers, emang bener sih yang dibilang sama Alban. Arus air emang tidak dapat ditebak. Gue juga sulit nih menyimbangkan ban. Waduh, nggak kehitung dia Tradingers, jatuh mulu gue nya. Perahu gue miring-miring sih. Terus gue mental deh. Kali ini kayaknya kaki gue butuh perawatan. Untung aja ada Akang Barkah. Jadi kan gue bisa melanjutkan pengarungan lagi. Yang ini Kang, kakiku sakit. Kita berhasil sampai di finish dengan aman. Gue akhirnya merasakan perjuangan dan gue merasakan rasanya seperti apa ya. Tradingers. Travel